Alhamdulillahil wahidil qahhar al-aliyyil jabbaril kabiril muta'al al-wahidi bila mithal al-mawsufi bi jami'i sifatil jalali wal jamali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyyah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah sebaik-baiknya perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung mereka beranggapan bahwa suatu ketika nanti, mereka beranggapan bahwa di hari akhir nanti Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka dapat memberikan pertolongan kepada mereka, dapat memberikan bantuan kepada mereka, dapat memberikan syafaat kepada mereka. Hingga akhirnya mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyembah patung-patung itu, untuk menyembah berhala-berhala itu, dengan harapan di akhirat nanti mereka mendapatkan syafaat dari patung-patung itu. Padahal sedikit pun benda-benda mati itu, berhala-berhala itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kita semua, tidak bisa memberikan syafaat kepada yang menyembah mereka. Syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu dikeluarkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ini di dalam surat Az-Zumar ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah asy-syafa'ah jami'a, lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah bahwa milik Allah lah syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard, kerajaan yang di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah nanti kalian akan dikembalikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Kalau kita perhatikan susunan kalimat ini, susunan ini dalam ilmu nahwu disebut khabar muqaddam. Biasanya dalam ilmu nahwu yang lebih didahulukan adalah mubtada, kemudian baru khabar. Tetapi dalam kalimat ini khabar didahulukan daripada mubtada,
disebut dengan khabar muqaddam. Lillahi syafa'ah, bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Ini menunjukkan bahwa ada pembatasan, yakni yang pertama, syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu dikeluarkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu bisa diberikan atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata jami'a menunjukkan bahwa sesungguhnya syafaat itu bermacam-macam. Syafaat itu bukan cuma satu macam, tapi syafaat itu bermacam-macam. Kita kenal bahwa ketika ada tentara yang syahid, maka dia bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Ketika ada bayi yang meninggal, maka dia bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ketika ada seorang anak yang menghafal Al-Quran, maka dia bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ketika kita mempunyai sahabat-sahabat yang beriman, maka sahabat yang beriman itu, sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, pada waktunya nanti di akhirat, sahabat yang beriman itu juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, sungguh betapa gigihnya umatku, betapa gigihnya kalian dalam memperjuangkan hak-hak saudara kalian yang berada di neraka. Mereka berkata kepada Allah, mereka ini maksudnya yang sudah ada di surga. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, yang ada di neraka itu adalah sahabat kami. Yang ada di neraka itu dulu pernah sholat jamaah bersama kami. Yang ada di neraka itu pernah ikut haji bersama kami. Yang ada di neraka itu pernah ikut berpuasa bersama kami. Ya Allah, tolong keluarkan dia dari neraka. Maka Allah perintahkan sahabat yang beriman itu untuk menolong sahabatnya yang lain yang sedang berada di neraka. Maka hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita perbanyak kawan-kawan kita, kita perbanyak rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kita kenal bahwa para nabi juga bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam Sahih At-Tabrani, diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan, yaftaqidu ahlul jannati nasan kanu ya'rifunahum fid dunya fayatunal anbiya'a fayadhkurunahum fayashfa'una fihim fayushafa'un. Bahwa di surga ada sekelompok manusia yang merasa kehilangan kawan-kawannya yang berada di dunia. Lalu mereka mendatangi para nabi. Mereka mendatangi para nabi dan menyebutkan nama-nama sahabatnya itu, lalu memintakan syafaat untuk mereka kepada nabi itu. Fayashfa'un, maka nabi itu memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di antara syafaat-syafaat itu ada satu syafaat yang lebih besar daripada yang lain. Dikisahkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari pada juz 4 bagian-bagian akhir, Imam Al-Bukhari mengisahkan tentang keadaan orang-orang di akhirat nanti. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa di akhirat nanti ada sekelompok manusia yang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah Nabi yang pertama, tolonglah kami kesusahan di akhirat ini, kami disiksa sedemikian rupa, tolong kami, mintakan ampun kepada Allah, berikanlah kami syafaat. Tapi apa kata Nabi Adam? Mohon maaf, saya tidak bisa. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan syafaat itu.
Tapi coba engkau datanglah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Datang mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Nuh alaihi salam. Ya Nuh, engkau adalah nabi yang pertama yang diutus kepada sekelompok manusia. Tolong dong berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan itu. Saya tidak punya wewenang untuk itu. Tapi kalau kamu mau, pergilah engkau menghadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Datang mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, kami diutus oleh Nabi Nuh untuk menghadapmu. Kami mohon kepadamu untuk diberikan syafaat. Mintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan itu. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan syafaat itu. Tapi kalau kamu mau berusaha, pergilah engkau menghadap Nabi Musa alaihi salam. Berbondong-bondong mereka datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tolong dong mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan untuk kami. Berikanlah kami syafaat. Kami kesusahan di akhirat ini. Tapi apa kata Nabi Musa? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat itu. Saya tidak punya wewenang untuk itu. Tapi kalau kamu mau, coba datanglah menghadap Nabi Isa alaihi salam. Datang mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Isa alaihi salam. Wahai Isa, kami diutus oleh Nabi Musa untuk menghadapmu. Tolong berikan kami syafaat, mintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Nabi Isa? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat itu. Saya tidak bisa, saya tidak punya wewenang untuk memberikan itu. Tapi kalau kamu mau berusaha lagi, datanglah engkau kepada Nabi akhir zaman, kepada Nabi yang terakhir, yang dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya itu sudah dihapuskan, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah engkau menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami sudah menghadap Nabi Adam, tapi Nabi Adam mengarahkan kami menghadap Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh kami ditolak, kami diarahkan menghadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun begitu, mengarahkan kami untuk menghadap Nabi Musa. Nabi Musa pun begitu, menyuruh kami menghadap Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa pun seperti itu, menganjurkan kami untuk datang menghadapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu wahai Muhammad, mintakan ampunan kepada Allah, berikanlah kami syafaat agar kami selamat di akhirat ini. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, ya, aku baginya. Maksudnya apa? Ya, aku bisa memberikan syafaat itu untuk kalian. Fa asta'dzinu rabbi fayu'dzanu li. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Dan Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada orang-orang itu semua. Bayangkan, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti berkumpul menjadi satu, minta syafaat, dan hanya satu Nabi yang bisa memberikan syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian kita kenal dengan syafaatul uzma, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering bersalawat dengan harapan mudah-mudahan Nabi Muhammad kenal dengan kita. Kita sering bersalawat mudah-mudahan
dengan harapan mudah-mudahan Nabi mau memberikan kita syafaat. Tetapi sebelum itu semua, kita juga harus memahami apa itu syafaat. Syafaat itu ibarat menambal kain yang bolong. Syafaat itu ibarat menambal baju yang bolong. Kalau ada kain yang bolong, maka bisa kita tambal dengan syafaat. Kalau ada baju yang bolong, maka bisa kita tambal dengan syafaat. Tapi kalau kainnya tidak ada, kalau bajunya tidak ada, lalu apa yang mau kita tambal? Begitulah kita. Kalau ada salat yang bolong, kalau ada ibadah puasa yang bolong, kalau ada sedekah-sedekah kita yang bolong, yang barangkali kurang baik, maka bisa kita tambal dengan syafaat-syafaat itu. Tetapi kalau sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, melakukan kebaikan pun tidak pernah, lalu apa yang mau kita tambal di akhirat nanti? Maka sungguh kita akan menjadi manusia yang paling malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Kita berharap mudah-mudahan Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Dengan seperti itu, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memberikan syafaatul uzmanya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا ويأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong.